Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atia Salwa Andini dengan NIM 23041103036. Saya berasal dari Ilmu Kelautan kelas A dan untuk PPS IG saya berasal dari hari Jumat, sesi 5, kelompok 2. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana membuat peta tentang kerentanan tsunami. Yang pertama-tama kita masukkan dulu data dari lokasi yang telah kita pilih, yang telah ditentukan oleh ASLab, yaitu untuk lokasi saya yaitu Pulau Aru. Lalu masukkan juga data administrasi kecamatannya. Di sini saya menggunakan data administrasi kecamatan AR50. Lalu ke Arch Toolbox lalu ditambahkan semua data yang telah di add data layer tadi. Oke, terus kita buat folder baru dan di add lalu di oke kan. Semuanya diubah sesuai dengan yang ada di video ya teman-teman. Jangan sampai salah, nanti tidak mau dia. Oke, kalau ada notifikasi seperti itu tandanya sudah berhasil ya. Kita unchecklist yang tidak kita gunakan data database-nya. Semua data database kita unchecklist, yang kita checklist cuman yang barusan kita bikin tadi. Lalu kembali ke Arch Toolbox, lalu ke raster dan clip, masukkan pada input itu yang data dataan Aru dan yang output itu yang administrasi. Lalu ke Arch Toolbox lagi, lalu ke raster, lalu ke project raster. Inputnya masukkan yang clip. Oke, langsung kita pilih yang untuk daerahnya itu WGS. Kami untuk Pulau Aru itu menggunakan WGS 1984-53N. Kembali ke Arch Toolbox, lalu ke 3D Analysis Tools. Nah, di sini yang untuk slope-nya. Ini untuk penambahan warnanya. Lalu kembali ke Arch Toolbox lagi, lalu ke Reclassify. Nah, ini diubah jadi 5 kelasnya dan angka-angkanya diubah juga sesuai dengan yang di modul. Oke, berubahkan guys. Terus lalu kembali lagi, kita tekan kanan, ubah warnanya dari hijau ke merah, dan untuk angka-angkanya juga diubah dari sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Di apply lalu di oke. Oke, selanjutnya ke classify lagi. Nah, ikuti kelasnya diubah lagi jadi 5 dan angka-angkanya juga diubah. Di apply, di oke sama seperti tadi teman-teman. Lalu tekan kanan dan properties, warnanya diubah lagi sama seperti yang tadi, dan angka-angkanya juga dari sangat rendah, rendah, sedang, tinggi hingga sangat tinggi. Di apply dan di oke kan. Akan bertampil warna hijau seperti ini ya. Ini menandakan kalau sudah berhasil. Nah, di unchecklist yang tidak digunakan, yang diceklis cuma administrasi kecamatannya. Oke, kembali ke Arch Toolbox, lalu 3D Analysis Tools. Nah, inputnya kita masukkan yang garis pantai. Itu ditambahin angka-angkanya dari 500, 1000, 1500, 3000, dan 15000. Nah, diubah ke meters, lalu di oke kan. Jika sudah berhasil, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita pergi ke georeferencing, lalu di clip, lalu masukkan garis pantai untuk di output dan administrasi di output, garis pantai di input. Tunggu hingga perubahannya terjadi. Nah, ini sudah berhasil ya semuanya. Lalu kita pergi ke polygon to raster yang ada di to raster. Nah, kita masukkan inputnya itu garis pantai dan itu diubah ya guys jadi distance, lalu diokekan. Nah, jika ada tanda seru seperti itu namanya harus diubah ya, karena itu tandanya sudah ada nama folder seperti itu, jadi dia tidak mau.
tidak bisa, dia harus diubah dulu. Nah, itu sudah berhasil. Lalu kita unchecklist yang tidak kita gunakan, yang kita checklist itu cuman yang administrasinya. Add data lagi untuk sungai, lalu ke multiple ring buffer, lalu masukkan lagi angka-angkanya seperti yang ada di video, lalu diubah ke meters dan diokekan. Ini tampilan jika sudah berhasil menerapkannya ya. Lalu kembali ke georeferencing, kita pilih clip, kita masukkan sungai sebagai inputnya. Nah, administrasinya sebagai output, lalu diokekan. Nah, akan berubah warnanya seperti ini. Lalu kembali ke polygon to line, masukkan sungai sebagai input, dan itu diganti sesuai dengan yang di video. Itu notifikasi jika sudah berhasil penerapannya guys. Lalu kembali ke Reclassify, masukkan inputnya itu sungai dan diklasifikan, lalu diokekan. Lalu klik kanan, kita properties, warnanya juga kita ubah dari hijau tua ke merah. Nah, untuk angkanya juga kita ubah seperti tadi, sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Lalu di apply dan oke. Kita checklist bagian-bagian yang tidak kita gunakan ya, menyisakan yang sungai. Lalu kita search itu raster kalkulator. Terus kita pilih yang paling atas atau yang nomor 2 guys, kita pilih. Lalu kita masukkan rumusnya nih, yaitu Reclassung ditambah dikali atau dibintang dengan 15, lalu ditambah dengan garis pantai, lalu dikali dengan 30, ditambah dengan, dikalinya itu bintang ya teman-teman. Nah, ikuti saja rumus ini. Setelah itu, setelah rumusnya selesai, kita okekan. Oke, kita ke Reclassify lagi. Kita masukkan data yang barusan kita dapatkan, kita ubah kelasnya ke 5 lagi, dan angkanya tidak perlu diubah, dan reverse new view, dan oke. Kita unchecklist bagian yang tidak kita gunakan lagi, menyisakan bagian yang menunjukkan hasil yang setelah kita proses tadi. Nah, ini warnanya jangan lupa diubah ya teman-teman, dari hijau tua ke warna merah. Nah, yang angkanya juga jadi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Ini dia hasilnya teman-teman. Dan terakhir itu layouting. Setelah layouting, tinggal di save, yaitu dengan cara di export map. Maka selesai sudah. Jangan lupa ya, unsur-unsurnya harus ada arah mata angin, skala bar, skala teks, sumber, legenda, dan judul, dan peta kecil. Itu wajib ya guys. Baiklah, demikian pembuatan peta kerentanan tsunami saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.